Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dan rahmat-Nya yang besar dalam hidup kita. Hari ini kita sudah kembali memasuki pertengahan minggu di bulan Juli, Rabu 16 Juli. Bukan hanya pertengahan minggu tapi pertengahan bulan. Kita bersyukur tentunya Tuhan memelihara kita hari demi hari. Saya merasa waktu berjalan begitu cepat sekali. Karena itu selama masih ada kesempatan, mari kita terus bekerja giat di ladang Tuhan. Mari kita melakukan panggilan kita dengan setia. Itulah yang saya juga kerjakan tentunya dengan membuat renungan malam seperti ini. Sekalipun ini sesuatu yang time consuming di tengah-tengah kesibukan pekerjaan saya di dunia sekuler, juga dalam pelayanan, saya bersyukur Tuhan masih terus memberikan saya kemampuan untuk melayani Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Dan itulah juga yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita beristirahat dan tidur, kita mendengar firman Tuhan dengan judul Melayani Karena Kemurahan Tuhan. Saudara, melayani itu bukan satu beban, tapi satu kehormatan yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Menyadari bahwa tanpa kebaikan Tuhan, maka kita tidak akan mungkin ada sampai hari ini. Dan untuk membalas kebaikan Tuhan selama kita hidup setelah diselamatkan adalah dengan jalan melayani Tuhan. Dan karena itulah dalam kemurahan Tuhan kita perlu merespon dalam pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan. Kita harus menggunakan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita di dalam pelayanan kita. Dan kita akan belajar dari 2 Korintus 4 ayat 1 dari seorang pribadi yang memberikan teladan yang sangat baik dalam hal pelayanan, yaitu Rasul Paulus. Paulus mencatat dalam ayat 1, di sana dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, dalam pasal 4 ini Paulus menyatakan mengenai harta rohani yang Tuhan berikan di dalam bejana tanah liat, yaitu tubuh kita yang terbatas dan fana ini. Selama kita masih hidup, Paulus sadar bahwa kemurahan Allah itu menuntun dia untuk menerima pelayanan yang ia sudah terima dari Tuhan. Pelayanan apa? Pelayanan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di luar Yahudi. Ia adalah pemberita Injil untuk orang-orang non-Yahudi. Sedangkan Petrus, rasul Tuhan Yesus yang lain, itu lebih konsentrasi kepada orang-orang Yahudi. Tetapi Paulus itu melayani Tuhan khusus untuk orang-orang non-Yahudi. Dan Paulus menyatakan dia melakukan itu karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan inilah makanya ia tidak tawar hati dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang ia hadapi dalam pelayanannya. Saudara, Paulus itu mengalami banyak hal yang tidak baik dalam pelayanannya. Belum lagi menghadapi para guru-guru palsu yang menuduh Paulus dengan hal-hal yang tidak benar. Paulus tetap tidak kehilangan semangat. Ia tetap melayani Tuhan karena dia tahu hanya karena kemurahan Tuhan sajalah ia bisa melayani Tuhan. Kalau kita lompat ke pasal 6 ayat 1-8, di situ Paulus menjelaskan bagaimana mengenai tantangan di dalam pelayanannya. Ia didera, dianiaya, menderita kesesakan, menderita kesengsaraan, kesukaran. Dia dipenjara, ada dalam kerusuhan, berjerih payah, tetap berjaga-jaga, ia tetap sabar, ia tetap bermurah hati karena Roh Kudus yang sudah memberikan kemurahan hati kepadanya. Wow, saudara, Paulus ini pribadi yang luar biasa, yang memberikan teladan, yang pelayanan yang luar biasa kepada kita. Saudara, jadikan Paulus menjadi mentor rohani kita. Sekalipun kita tidak berjumpa dengan Paulus secara fisik, tapi kita bisa mempelajari isi hatinya dari seluruh tulisan-tulisan yang ia sudah berikan di dalam surat-suratnya, khususnya dalam pasal 4, dalam 2 Korintus ini, dan sampai pasal yang ke-6. Di sana Paulus mengingatkan kita
untuk melayani Tuhan dengan tidak jemu-jemu karena kemurahan Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita. 1 Korintus 15 ayat yang terakhir menyatakan agar kita menggunakan segenap kemampuan kita dalam melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena kita tahu jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena itulah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, itulah nasihat yang kita terima hari ini. Dan kalau saudara belum involved dalam pelayanan di gereja saudara masing-masing, mulai ambil bagian. Sekecil apapun pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, itu sangat bermanfaat dan mendatangkan upah yang besar bagi kita. Kiranya firman Tuhan pada malam ini mengingatkan kita untuk setia melayani Tuhan sebagai respon dari kemurahan Tuhan yang besar atas hidup kita. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.